Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman semua dan juga kepada Bapak Andika selaku dosen pengampu mata kuliah EGPP atau Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan. Perkenalkan, nama saya Kurnia Perdana Pangestika dengan NIM 204568664TP12772. Izin untuk mempresentasikan hasil problem base saya mengenai suatu jurnal yang dengan topik karbohidrat. Jurnal saya berjudul Effect of Steam Treatment on the Chemical Composition of Hemp or Cannabis sativa L and Identification of the Extracted Carbohydrates and the Other Compounds. Dalam video ini akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada introduction, yang kedua ada material and methods, yang ketiga ada result and discussion, dan yang terakhir ada conclusion. Mungkin kita langsung saja teman-teman untuk membahas yang di introduction. Nah, yang pertama di introduction ini, kita mau kenalan dulu nih sama yang namanya Cannabis sativa L atau yang namanya serat rami. Nah, serat rami sendiri adalah suatu tanaman, yaitu tanaman herba tahunan yang mungkin awalnya itu berasal dari Asia Tengah Selatan, tetapi sekarang ini populer di kalangan Amerika Utara, Eropa, dan Afrika. Nah, ketika tanaman ini matang, serat rami ini dapat tumbuh hingga 5 meter, yaitu pada 8-12 kaki nih. Serta tanaman ini dapat memiliki daunnya itu rata-rata 10 cm ukurannya dan tepinya itu bergerigi, tumbuh berlawanan satu sama lain pada batang yang berongga. Kemudian tanaman ini tuh sangat berkembang pesat nih dan sering dibudidayakan di sebagian besar daerah di dunia. Karena apa? Karena pertumbuhan dari tanaman ini itu memiliki dan membutuhkan perawatan yang sangat sedikit saja sehingga mudah untuk dikembangkan dan dibudidayakan, serta seratnya itu dapat dipisahkan dan sangat mudah dipisahkan antara bagian satu dan bagian yang lain nih di antara bagian-bagian tanaman di Cannabis sativa L ini. Kemudian dari tanaman ini juga digunakan untuk tujuan medis karena memiliki beberapa senyawa bioaktif yang dapat memberikan efek menguntungkan pada kesehatan manusia. Seperti yang telah disebutkan di sebelumnya bahwa tanaman ini cukup populer akhir-akhir ini. Karena apa? Karena perawatannya yang mudah serta bagian-bagiannya itu dapat dipisahkan secara mudah untuk dikembangkan atau dibuat suatu produk. Nah, tetapi ada beberapa hal juga yang bisa dimanfaatkan dari tanaman ini, yaitu adanya kandungan bioaktif. Kandungan bioaktif yang terkandung di dalam serat rami atau Cannabis sativa L ini adalah GGMS atau galactoglucomanans. Misalnya nih, dalam galactoglucomanans ini dapat digunakan sebagai bahan baku dalam produksi biofilm. Kemudian ada juga hemiselulosa, yang mana hemiselulosa ini juga sangat berperan penting dalam tanaman, dan juga ada ksian kayu keras yang berpotensi untuk menggantikan beberapa pengemulsi makanan. Jadi digunakan juga dalam proses pengolahan makan ya, serta mengandung silo oligosakarida yang juga diusulkan sebagai aditif makanan dan nutraceuticals. Dan nutraceuticals ini kan juga cukup populer ya akhir-akhir ini dan juga sangat dikembangkan nih. Nah, setelah diproses lebih lanjut, kandungan GGMS yang tadi itu juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan etanol loh. Dan juga hemiselulosanya juga dapat digunakan untuk aplikasi sebagai bahan aditif dalam pakan ternak. Nah, tadi kan kita udah kenalan ya sama rami dan juga kandungan-kandungan apa saja yang ada di rami. Nah, sekarang kita mau kenalan juga terhadap perlakuannya atau steam treatmentnya. Nah, sebelumnya rami ini telah dirawat dengan perawatan steam treatment yang singkat yang melibatkan 1 atau 2 langkah pada proses 170 sampai 220 derajat Celcius pada proses ekstraksi air panas bertekanan atau PHWE. Suhu air berada di atas titik didih atau 100 derajat Celcius, tetapi
tapi di bawah suhu kritis. Nah, suhu kritisnya itu ada 374 derajat Celcius. Tekanan dalam sistem ekstraksi ini cukup tinggi untuk menjaga air tetap berbentuk cair. Nah, PHWE ini dapat dioperasikan dalam mode dinamis atau flow through, atau juga dengan statis atau batch. Nah, reaksi karbohidrat yang diinduksi oleh steam treatment telah diperiksa dan aspeknya telah digunakan untuk mengekstraksi oligosakarida atau hemiselulosa. Seperti itu. Karena tadi kita udah kenalan sama raminya dan juga kita udah kenalan sama steam treatmentnya, kita mau lanjut nih ke bagian yang berikutnya atau bagian yang kedua, yaitu ada material and method, bahwa apa saja yang digunakan dan bagaimana caranya. Di sini ada 8 material dan method yang digunakan. Yang pertama ada HEM, kemudian ada total non-cellulosic carbohydrates, ada HEM steam treatment, ada the determination of cellulose content, ada determination of Claisen lignin from trisolids, terus ada carbon, nitrogen, and protein content, terus juga ada characterization of the extract by gas chromatography mass spectrometry atau GCMS, dan yang terakhir ada nutrient analysis. Nah, yang pertama ini ada HEM atau rami. Bagaimana sih perlakuannya? Nah, di Cannabis sativa L ini ditanam di Juankoski, Finlandia pada akhir Mei tahun 2016 di lahan pertanian organik. Tanaman dipanen 127 hari setelah ditanam dan batang raminya segera dikumpulkan untuk proses lebih lanjut. Pertama, daun rami atau HL dikeluarkan dari batang rami segar atau FH. Terus batang rami segar itu diproses lebih lanjut menjadi batang rami kering atau DH, dan serat rami yang telah didekorasi secara mekanis dengan residu hurt atau yang disingkat juga DCH. Jadi tadi ada yang daun rami HL, kemudian ada batang rami segar atau FH, atau juga ada batang rami segar yang sudah diproses menjadi batang rami kering atau DH, dan yang terakhir ada serat rami yang telah dimodifikasi yang ditunjukkan oleh simbol DCH ya. Nah, pengeringan itu berlangsung pada suhu kamar yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Dalam analisis kimia, sampelnya itu adalah beku kering kemudian digiling di ball mill laboratorium RATS MM400 dan juga dilakukan analisis kimia untuk memberikan informasi terkait sebagian besar senyawa yang ada di dalam rami yang sebelum dan sesudah perlakuan dan untuk mengeksplorasi senyawa yang dapat diekstraksi. Nah, kita lanjut ya ke material and method yang kedua, yaitu ada HEM steam treatment atau steam treatmentnya yang dari rami itu sendiri. Apa saja sih yang harus dilakukan? Nah, yang pertama itu ada sebuah bejana besar berukuran 3 liter itu digunakan sehingga batang rami yang lebih besar dapat ditempatkan di dalam reaktor. Yang kedua, bagian yang berbeda dari tanaman rami itu diproses pada 100-160 derajat selama 1 jam. Suhu lebih tinggi dari 100 derajat itu dilakukan untuk mendapatkan uap dengan suhu yang dinaikkan untuk meningkatkan keparahan atau meningkatkan dari proses perlakuannya itu sendiri, dan untuk menentukan bagaimana prosedur ini akan mempengaruhi serat dan juga senyawa yang akan diekstraksi. Kemudian yang ketiga yaitu sampel rami diperlakukan menggunakan sistem ekstraksi atau flow through tadi, buatan laboratorium yang memiliki pemanas awal 15 kW untuk aliran air dan bejana ekstraksi 3 liter dengan pengukuran suhu inline. Kemudian langkah yang keempat yaitu sampel dikumpulkan dalam wadah 40 liter, kemudian sekitar 24 liter ekstrak itu dikumpulkan di setiap ekstraksi dan satu sampel ekstrak dibekukan pada minus 20 derajat Celcius dan disimpan dalam gelap sebelum dianalisis. Kenapa sih harus disimpan di tempat yang gelap? Hal ini dikarenakan karena senyawa-senyawa yang ada yang akan diekstraksi tersebut dijauhkan dari paparan oksidasi dari adanya cahaya. Nah, baik, kita akan lanjut ke material and method yang ketiga, yaitu ada determination of Claisen lignin
from dry solid atau penentuan lignin klason dari padatan kering. Apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu hidrolisis asam 2 tahap itu dalam rendaman ultrasonik diterapkan nih untuk mengencerkan ligninnya dari residu padat. Langkah yang pertama termasuk hidrolisis sampel di 72% H2SO4 selama 1 jam. Sedangkan di tahap yang kedua itu sampel diperlakukan dalam 3-4% H2SO4 selama 4 jam yang dilanjutkan dengan reflux selama 4 jam. Kemudian cara yang kedua atau langkah yang kedua yaitu lignin padat kemudian disaring, dicuci, dan dikeringkan untuk mengetahui kandungan lignin dari sampel. Kemudian kita akan lanjut ke material and method yang keempat, yaitu ada total non-cellulosic carbohydrates atau total karbohidrat non-selulosa. Ada apa aja sih dan bagaimana langkahnya? Yang pertama, kromatografi gas metanolisis asam atau GC pada 105 derajat Celcius selama 3 jam yang kemudian dilakukan dan dilanjutkan oleh ekstrak beku kering yang tadi itu diambil sebanyak 2 mg dan diperlakukan dengan 2 ml reagen metanolisis yang mengandung 2 molar larutan HCl dalam MeOH anhidrat yang dibuat dengan melarutkan asetil klorida dalam MeOH. Kemudian sampel didinginkan dan 100 liter piridin ditambahkan ke sampel untuk menetralisirnya. Volume 1 ml standar internal atau IS yang mengandung 0,1 mg. Kemudian langkah berikutnya yaitu dikeringkan lebih lanjut dalam oven vakum pada suhu 40 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah kering, sampel dilarutkan dalam 150 liter piridin dan diderivatisasi dengan 70 liter TMCS atau trimetylchlorosilan dan 150 liter HMDS atau hexamethyl disilazana. Kemudian sampel dianalisis menggunakan GC atau menggunakan kromatografi gas metanolisis asam. Nah, langkah yang terakhir yaitu gula dan asamnya dianalisis nih, yaitu ada beberapa jenis gula. Yang pertama ada manosa, ada glukosa, ada galaktosa, ada silosa, ada arabinosa, ada rhamnosa, ada asam glukuronat, ada asam galakturonat, ada 4-HI asam metil glukuronat. Nah, kemudian kita akan lanjut ke material and method yang kelima, yaitu tentang the determination of cellulose content. Karena tadi kan kita sudah mengetahui ya bagaimana cara atau langkah-langkahnya untuk menentukan karbohidrat non-selulosa. Sekarang nih kandungan selulosanya itu sendiri. Nah, kandungan selulosa itu akan dianalisis setelah hidrolisis asam dan jumlah glukosanya itu ditentukan dalam metanolisis dikurangi hasil karena selulosanya itu mengkristal. Nah, hal tersebut juga nanti akan dihitung setelah perlakuan yang sebelumnya itu sudah selesai. Nah, kita akan lanjut nih ke bagian material and method yang keenam, yaitu tentang kandungan karbon, nitrogen, dan protein. Apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu sebelum dianalisis nih, sampel itu dikeringkan pada oven bersuhu 105 derajat Celcius. Nah, kandungan CHN ini akan dievaluasi menggunakan penganalisis unsur CHN. Yang kedua itu sampel dibakar pada suhu 1050 derajat Celcius dalam aliran oksigen dan jumlah nitrogen yang dilepaskan itu diukur menggunakan sel konduktivitas termal. Dan yang terakhir langkah selanjutnya yaitu kandungan protein kasar kemudian ditentukan sesuai dengan prosedur McDonald pada tahun 1977, yaitu persentase nitrogen diubah menjadi kandungan protein dengan mengalikannya dengan faktor konversi yaitu 6,25. Nah, baik, kita akan lanjut ke material and method yang ketujuh, yaitu tentang analisis nutrisinya. Apa saja sih yang dilakukan? Yang pertama, sampel itu ditambahkan senyawa HNO3 H2H2I2 dalam microwave yang bersistem CEM MDS 2000 buatan Charlotte USA dan diekstraknya itu kemudian dianalisis oleh spektrometer emisi ICP ICAP 65000 duo buatan dari UK.
Kemudian setelah itu konsentrasinya itu diukur dan diperhitungkan. Apa aja sih konsentrasi dari unsur-unsurnya? Yaitu ada aluminium, ada boron, ada kalsium, ada kadmium, ada krom, ada tembaga, ada besi, ada kalium, ada magnesium, ada mangan, ada natrium, ada nikel, ada fosfor, ada timbal, ada belerang, dan ada seng. Bahkan dalam bahan kering tersebut yang harus ditentukan. Oke, kita lanjut ke material and method yang terakhir dan yang ke-8, yaitu karakterisasi ekstrak dengan kromatografi gas spektrometri massa atau GCMS. Memang langkah-langkahnya cukup banyak, tapi nggak apa-apa, akan saya jelaskan satu persatu. Bahwa yang pertama, sampel 1 mili dari ekstrak 24 liter yang tadi itu diekstraksi cair-cair dengan metil tertier butyl ether atau MTBE. Kemudian sampel itu dibagi menjadi 3. Nah, sampel dicampur secara menyeluruh dan disentrifugasi selama 5 menit. Dalam fase MTBE dipindahkan ke tabung reaksi yang lain dan selanjutnya diekstraksi 2 kali dengan 2 mili MTBE dan semua MTBE-nya itu dikumpulkan pada dalam sampel yang sama. Nah, fase MTBE diuapkan dalam blok pemanas di bawah aliran nitrogen pada 60 derajat Celcius dan selanjutnya dikeringkan selama 15 menit dalam oven vakum bersuhu 40 derajat Celcius. Langkah yang selanjutnya yaitu sampel itu didistilasi dengan menambahkan 100 liter piridin dan 100 liter BSTFA dan 50 liter trimetilyl klorida atau TMCS. Kemudian sampel disimpan dalam blok pemanas selama 20 menit dengan suhu 70 derajat Celcius. Setelah itu didinginkan dan dipindahkan ke botol GC. Sampel kemudian dianalisis menggunakan kromatografinya dan juga untuk pemisahan 2 kolom Kemudian temperatur saluran transfer dipertahankan pada 300 derajat Celcius dan senyawa tersebut diidentifikasi menggunakan pencocokan komputer dari spektrum massa dengan menggunakan referensi dari NIST pada tahun 2014. Oke, karena kita tadi udah kenalan nih sama Rami di bagian introduction dan juga kita udah mengetahui material and methodnya apa saja dan bagaimana langkah-langkahnya, kita akan langsung masuk ke bagian result and discussion atau dari inti dari pembahasan di penelitian ini seperti apa sih. Nah, di sini sudah ditunjukkan bahwa ada gambar 3. Nah, ini dia teman-teman gambarnya. Oke, di gambar 3 ini menunjukkan satu set spesimen DH atau rami kering setelah berbagai tingkatan perlakuan uap atau steam treatmentnya dengan perlakuan 100 derajat Celcius dan warna hijau asli ini hampir hilang ya, dan kulit batang dapat dengan mudah untuk dikupas. Nah, pada perlakuan suhu yang lebih tinggi, warna tangkai itu berubah menjadi lebih coklat. Karena apa? Karena perlakuan uap atau steam treatmentnya itu mengurangi penyerapan air tetapi menurunkan kekuatan tarik serat dibandingkan dengan serat yang tidak diberi perlakuan, dan begitu pula sebaliknya. Oke, nah bisa dilihat ya teman-teman di slide-nya bahwa yang A ini yang diberi steam treatment pada suhu 100 derajat Celcius, yang B pada suhu 120 derajat Celcius, dan yang C itu pada suhu 160 derajat Celcius. Nah, masih udah banyak yang tahu nih pasti yang di A ini masih ada bahkan yang masih putih atau yang masih segar gitu ya. Tetapi yang pada C yang diberi perlakuan uap dengan suhu 160 derajat Celcius itu jadi lebih kering dan juga warnanya itu lebih gelap atau lebih coklat. Oke, next kita ke gambar yang berikutnya di gambar 4.
Nah, gambar 4 ini akan menunjukkan kandungan protein dalam daun rami yang ternyata tuh jauh lebih tinggi jika dibandingkan pada fraksi rami yang lain. Nah, bisa diingat-ingat kembali bahwa HL atau HSL itu batang dan daun rami, kemudian DH itu ada rami kering, FH itu ada rami segar, dan DCH itu ada rami hias. Nah, akan ditampilkan gambarnya. Oke, teman-teman, ini adalah gambar dari gambar 4-nya yang menunjukkan bahwa kandungan hemiselulosa serupa terlepas dari bagian mana yang diperiksa nih. Pada daun yang tidak diberi perlakuan atau HL yang tadi batang dan daun rami doang itu kandungan hemiselulosanya itu relatif 254 miligram ya kandungannya ini. Kandungan selulosanya juga 96 miligram, dan lignin atau klason yang larut itu ada 166 miligram, dan proteinnya ada 247 miligram. Jadi yang dianalisis itu ada hemiselulosa relatif, ada selulosa, ada lignin, dan juga ada protein. Itu untuk rami yang segar atau batang dan daun rami HL. Kemudian untuk DH atau pada rami kering, nilainya itu menunjukkan bahwa nilai dari HR atau hemiselulosa relatifnya itu ada 275 mg, kemudian ada kandungan selulosanya itu ada 376 mg, kemudian di kandungan lignin atau klason yang larut itu ada 241 mg, dan juga kandungan proteinnya itu ada 29 mg. Adanya penurunan jumlah protein ya teman-teman. Kemudian pada FH mengandung hemiselulosa relatif 269 mg, ada kandungan selulosanya itu 396, ada ya 396 selulosa, kemudian lignin atau klason yang larutnya itu ada 218, dan yang kandungan proteinnya itu ada 35 mg. Sedangkan pada DCH atau pada rami hias itu kandungan hemiselulosa relatif ada 262, kemudian ada selulosanya itu 388 mg, ada kandungan dari lignin atau klason yang larut ada 244, dan juga kandungan proteinnya itu ada 42 mg. Jadi masing-masing ini tuh telah menunjukkan nih data bahwa kandungan selulosa tertinggi itu ada di FH, kemudian protein yang lebih besar itu ada di kandungan HL atau batang dan daun rami. Kemudian sebagian besar lignin juga ditemukan pada DCH atau rami hias. Nah, kenapa sih hasilnya beda-beda? Nah, hal ini dapat disebabkan oleh kematangan tanaman itu juga mempengaruhi komposisi kimianya, karena serat dari rami ini menjadi lignifikasi setelah tanaman berbunga. Nah, lignifikasi sendiri adalah proses pengubahan menjadi kayu nih atau jaringan kayu oleh suatu perubahan fisika dan kimia. Jadi kan memang kalau perubahannya itu kan bertahap ya teman-teman, dari yang muda kemudian yang tua. Jadi tidak serta-merta dalam satu bagian tanaman itu menjadi tiba-tiba menjadi lignifikasi. Jadi ada tahapan-tahapannya. Hal tersebutlah yang membuat fraksi-fraksi ini memiliki kandungan yang berbeda pula. Oke, baik, kita akan lanjut nih ke pembahasan yang berikutnya. Di sini ada tabel 1 dan tabel 2. Nah, tabel 1 dan tabel 2 ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu ekstraksi umumnya meningkatkan jumlah hemiselulosa yang diekstraksi, yang dapat menyebabkan penurunan kandungan hemiselulosa yang tersisa. Untuk sebagian besar bahan rami yang telah diolah dengan perlakuan uap, hemiselulosa dan pektin yang paling banyak diekstraksi adalah GLC, kemudian ada GLC atau glukosa, ada silosa, ada galaktosa, dan untuk HL itu jumlah galaktosa yang terekstraksi itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan komponen yang lain. Di tabel yang kedua, ini ada hemiselulosa dan pektin yang diekstraksi oleh asam galakturonat dan rhamnosa dari rami setelah perawatan uap, disajikan pada tabel 2 yang ini nih. Ekstrak daun rami terutama mengandung glukosa dan asam galakturonat pada 120 derajat Celcius ya.
Tetapi ketika suhu dinaikkan menjadi 160 derajat Celcius, lebih banyak Arabinoxylan dan galaktosa yang diekstraksi dari daun. Batang rami kering berperilaku sama seperti itu juga ketika suhu dinaikkan. Nah, sedangkan pada suhu 100 derajat dan 120 derajat Celcius, glukosa dan asam galakturonat merupakan gula utama. Ketika suhu dinaikkan menjadi 160 derajat Celcius, lebih banyak hemiselulosa serta arabinoxylan dan galaktosa yang telah diekstraksi. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel 2 yang ini ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di tabel ini bahwa total dari kandungan komposisi karbohidratnya sendiri yang paling banyak itu terdapat pada DCH atau serat rami yang sudah dimodifikasi dan sudah diberikan perlakuan uap sebanyak 100 derajat Celcius. Nah, di sini totalnya itu menunjukkan 270 ya, yang mana itu merupakan kombinasi dari seluruh kandungan karbohidrat yang ada pada rami tersebut. Sedangkan yang paling kecil dapat teman-teman lihat ini ada pada sampel HL atau batang dan daun rami di suhu 160 derajat Celcius dengan totalnya itu hanya 140. Sedangkan yang lain itu masih lumayan mirip angka penjumlahan dari total karbohidratnya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke tabel berikutnya, yaitu di tabel 3. Nah, di tabel 3 ini ada konsentrasi nutrisi ya, teman-teman. Di sini konsentrasi nutrisi yang tertinggi itu pada bagian atas rami atau pada batang dan daun rami yang disimbolkan oleh huruf HL. Kemudian satu-satunya pengecualian itu adalah unsur K, yang mana konsentrasinya itu ternyata lebih tinggi ada di DCH atau di rami yang sudah dimodifikasi. Menurut beberapa penelitian yang lain, yaitu pada Angelini DKK pada tahun 2014 menganalisis bahwa komposisi mineral yaitu N, SP, Mg, Ca, kemudian K, kemudian Fe, Mn, Cu, Zn, dan Ni, serta Mo dan B dalam 3 organ tanaman itu memang berbeda dari 5 kultivar rami. Jadi memang komposisinya per spesies itu berbeda ya teman-teman. Kemudian ke tabel yang berikutnya, yaitu tabel 4. Di sini ada perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan oleh ini dan juga penelitian yang telah dilakukan oleh Angelin tahun 2014. Pada tabel 4 ini menunjukkan nih hubungan antara konsentrasi nutrisi yang diamati pada penelitian ini dan juga nilai yang telah dilaporkan oleh Angelin tahun 2014. Menurut Angelin 2014, dalam kebanyakan kasus terutama untuk daun, konsentrasi nutrisi yang diamati dalam penelitian ini lebih tinggi. Perbedaan konsentrasi nutrisi mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu perbedaan habitat, kemudian perbedaan cara perawatan rami di material and method tadi, dan juga bagaimana caranya rami tersebut dibudidayakan. Nah, berikut ini adalah data tabel 4-nya. Bisa dilihat ya teman-teman ini bahwa perbedaannya itu menunjukkan kadar persennya. Ada yang sampai minus, artinya kalau minus itu dari penelitian ini dan juga penelitiannya dari Angelin 2014 itu mengalami penurunan angkanya dari nutrisi-nutrisi yang sudah disebutkan. Kemudian juga ada peningkatan hingga 800%. Wah, ini banyak sekali ya di nutrisi S atau sulfur. Mungkin ini dapat disebabkan oleh bagaimana cara rami tersebut diperlakukan di awal tadi ya, dibudidayakan dan ditumbuhkannya. Kemudian juga di sini ada perbandingan antara HL atau batang dan daun rami dengan daun yang sudah dilaporkan oleh Angelin 2014 serta sampel FH atau daun rami kering, kemudian ada DH, kemudian ada DCH atau daun rami yang sudah dimodifikasi dengan bark and core, dan ini memang dibedakan perbandingannya. Hal ini dapat dipengaruhi karena beberapa perlakuan seperti kandungan nutrisi yang sudah disebutkan tadi di awal, bahwa nutrisi dalam setiap bagian tanaman kan berbeda. Nah, mungkin ini
bedakan antara bagian-bagiannya karena memiliki konsentrasi nutrisi yang sesuai dan sudah berbeda antara bagian tanaman satu dan bagian tanaman yang lain. Kemudian kita lanjut ke tabel yang 5. Nah, di tabel 5 ini kandungan karbon relatif dalam bahan pangan atau dalam rami ini dipelajari antara 43 sampai 49,8%. Karbohidrat mengandung 40% karbon dan struktur aromatik lignin sekitar 60%. Menurut analisis dalam penelitian ini, kandungan C dalam rami antara 38 sampai 41% yang mendekati nilai yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam analisis mereka itu maksudnya dalam analisis dari Angeline 2014 ya. Kemudian ketika suhu ekstraksi dinaikkan, kandungan C relatif atau karbon relatif ini di semua bagian rami akan meningkat secara konsisten. Hal ini bisa teman-teman lihat di gambar 5. Nah, di pengamatan kontradiktif dilakukan untuk N, yaitu ada perubahan yang tidak konsisten karena suhu ekstraksi diubah. Kandungan N tertinggi untuk HL, sedangkan kandungan C agak mirip untuk semua jenis rami. Hasil dari Angeline 2014 mengkonfirmasi nih bahwa akumulasi N di daun, kontennya itu atau kandungannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bagian lain dari tanaman. Ketika suhu ekstraksi mencapai 120 derajat Celcius, konsentrasi tertinggi untuk C terlarut ada di HL, bisa dilihat lagi di tabel 5. Kemudian ketika suhu ekstraksi dinaikkan menjadi 160 derajat, FH ataupun rami yang sudah kering mengandung konsentrasi karbon terlarut yang paling tinggi. Nah, dari tabel 5 juga dapat diketahui bahwa rata-rata konsentrasi total unsur-unsur dalam ekstrak DH dan DCH dalam suhu 100 derajat Celcius itu lebih tinggi untuk DH kecuali untuk Mg, Na, dan Zn. Sehubungan dengan ekstrak yang diperoleh pada suhu 120 derajat Celcius, DH mengandung konsentrasi Cu dan Ni tertinggi. Secara umum, HL atau batang dan daun rami mengandung konsentrasi unsur tertinggi. Tetapi ketika suhu ekstraksi dinaikkan menjadi 160 derajat Celcius, konsentrasi unsur-unsur umumnya meningkat untuk semua jenis bahan. HL mengandung konsentrasi tertinggi B, CD, Mg, S, Si, dan Zn, dan perlakuan uap menghilangkan silika dari sampel rami yang dapat berguna untuk pemrosesan lebih lanjut. Misalnya pada pembuatan pulp, konsentrasi Al, Cd, Cu, Fe, Mn, dan Ni berada pada tingkat tertinggi di DH, sedangkan Fh mengandung konsentrasi Cr, K, Na, dan S. Nah, kemudian korelasi antara jumlah hemiselulosa yang diekstraksi pada meja 2, yaitu tadi di hemiselulosa asam galakturonat dan rhamnose dengan total padatan terlarut atau TDS, serta dengan jumlah karbon yang diekstraksi. Tingkat pelepasan nitrogen tertinggi pada 100 derajat Celcius diamati pada DH, kemudian pada suhu yang lebih tinggi, FH melepaskan sebagian besar N. Sehubungan dengan bahan kering yang diekstraksi, jumlah bahan kering tertinggi yang diekstraksi dari DH pada 100 derajat Celcius. Ketika suhu dinaikkan menjadi 120 derajat Celcius, bahan kering paling efisien terekstraksi yaitu dari FH. Jumlah N terekstraksi tidak berkorelasi dengan kandungan bahan kering ekstrak maupun ada korelasinya dengan jumlah C yang terekstraksi. Oke, kita beralih ke bagian yang berikutnya, yaitu di analisis GCMS dari ekstrak rami ini dirangkum nih pada tabel 7 dan tabel 8. Nah, di tabel 7 dan tabel 8 ini menunjukkan senyawa yang diidentifikasi dengan probabilitas 70% atau lebih tinggi. Umumnya, senyawa yang sama diidentifikasi dari DH, ekstraksi FH, dan DCH. Ekstraksi dari HL mengandung beberapa senyawa yang tidak teridentifikasi dalam fraksi lain, misalnya asam protokatekolik dan cannabidiol. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat di tabel 7, yaitu komposisi kimia dari ekstrak yang diperoleh dari DH pada suhu yang berbeda juga agak mirip.
Semua senyawa yang teridentifikasi dari ekstrak yang telah diproduksi pada 100 derajat Celcius juga terdeteksi pada ekstrak yang diproduksi pada suhu 120 dan 160 derajat Celcius. Ketika suhu ekstraksi dinaikkan dari 100 derajat menjadi 120 derajat Celcius, monopalmin terbentuk. Peningkatan suhu lebih lanjut dari 120 menjadi 160 menyebabkan pembentukan dari vanilin, siringe aldehida. Kemudian ada juga pembentukan asam ferulat dan masih banyak senyawa yang lain. Nah, senyawa yang tadi itu biasanya dianggap sebagai produk degradasi lignin yang menunjukkan bahwa ketika suhu mencapai 160 derajat Celcius, lignin juga mulai terdegradasi pada saat yang sama dan juga lebih banyak hemiselulosa yang terekstraksi pada suhu ini. Kemudian pada tabel 8 ini dilakukan pengamatan dan ternyata hasilnya itu cukup serupa nih yang dilakukan ketika FH terekstraksi pada 120 dan 160 derajat Celcius. Pada senyawa yang telah ditemukan pada suhu tersebut, sebelumnya pada suhu 120 derajat Celcius itu juga banyak ekstrak yang terbentuk, tetapi pada suhu 160 ini lebih banyak temuannya seperti siringe aldehida, sinapaldehida, asam ferulik, dan 1 monopalmin. Nah, ekstrak yang dihasilkan dari DCH pada 100 derajat Celcius menunjukkan komposisi yang sama dengan ekstrak yang dihasilkan dari bagian lain di rami tersebut. Satu temuan menariknya yaitu bahwa hanya ekstrak yang dihasilkan dari DCH pada suhu 100 derajat Celcius dan HL pada 120 derajat Celcius yang mengandung asparagin, yang merupakan salah satu dari 20 asam amino esensial pada protein hewani dan nabati. Nah, jadi penelitian ini mengungkapkan satu fakta yang baru ya teman-teman. Nah, temuan pada penelitian ini sesuai dengan temuan pada Angeline 2014 bahwa serat kulit kayu atau serat rami ini mengandung vanilin, asam fumarat, ada sinapaldehida, ada asam palmitat, asam ferulat, asam stearat yang diidentifikasi di sini dari sebagian besar ekstrak. Nah, kemudian setelah semuanya dibahas, kualitas seratnya itu sudah dapat diketahui ya teman-teman bagaimana kondisinya dan bagaimana parameter proses yang digunakan untuk memperoleh memperoleh hasil dari penelitian ini. Kemudian selanjutnya pada fase berikutnya setelah semua ini telah dilakukan pengamatan serta pengujian di laboratorium, pentingnya kita tuh menjadi memiliki gambaran bahwa pada fase berikutnya kita akan melakukan proses yang seperti apa, yang mana harus mempertimbangkan dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor-faktor yang lain. Karena apa? Karena dengan kita menganalisis pada fase-fase berikutnya yang kita lakukan untuk meneruskan penelitian ini, kita dapat mendapatkan manfaat dari pemisahan dan pemurnian senyawa yang diekstraksi yang mana memiliki potensi komersial untuk industrinya itu sendiri. Jadi tidak hanya untuk mempertimbangkan dari penelitian tetapi juga mempertimbangkan dari potensi komersilnya. Selanjutnya yang menarik dari penelitian ini yaitu dapat juga dikembangkan untuk penelitian-penelitian berikutnya dengan menggunakan metode yang lebih akurat dan yang baru seperti menggunakan proses spirolitik dalam produksi senyawa kimia yang berbeda dari bagian rami. Oke, kita udah mendengarkan bagian-bagian serta penjelasan dari senyawa baik itu karbohidrat, senyawa kimia dan juga proteinnya yang ada di dalam serat rami atau di Cannabis sativa L ini ya. Kemudian kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya yaitu yang keempat yaitu kesimpulan atau conclusion. Jadi kesimpulannya dari penelitian ini apa sih? Nah, kesimpulannya dari penelitian ini menunjukkan bahwa cara potensial untuk memanfaatkan rami di industri itu secara lebih komprehensif dan juga lebih efisien itu telah dievaluasi. Tujuan dari proyek ini tuh juga untuk menggunakan perlakuan uap atau steam treatment dalam reaktor
flow through untuk rating Rami dan untuk mengkarakterisasi produk yang diperoleh dari bagian-bagian yang berbeda dari Rami. Misal tadi dari batangnya, dari daunnya, atau dari Rami yang sudah dimodifikasi yang lain. Pada suhu ekstraksi yang berbeda juga tentunya, tadi ada 100 derajat, ada 120 derajat, dan ada 160 derajat Celcius. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serat Rami dapat diretas dengan perlakuan uap dan juga bahwa suhu ekstrak memberikan pengaruh yang cukup besar pada komposisi ekstrak yang diperoleh dari berbagai bagian Rami. Banyak senyawa yang diidentifikasi dari ekstrak ini memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan dalam aplikasi lebih lanjut. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya terkait problem base di evaluasi gizi dalam pengolahan pangan fase kedua ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Untuk lebih lanjutnya silakan teman-teman untuk mencari dan menggali informasi-informasi terkait dengan penelitian ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sampai jumpa teman-teman.